Selamat hari Minggu adik-adik. Pengurus dan pelayan Teruna mengucapkan selamat mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di GPB Jemaat Hosiana Berau dalam jaringan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah ini akan dilayani oleh Kakak Herwan. Penyertaan Tuhan membawa kita bersama melalui melakukan ibadah ini. Mari berdiri. Mengawali pertemuan ini, kita bernyanyi Mars Teruna GPIB Teruna Harapan Negeri. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya sama-sama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Mengawali ibadah ini kita bernyanyi dari Kidamar Kirim nomor 15 bait yang pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Bumi dan menyanyikan bagi Dia Rajamu, kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepadamu kami di pagi minggu ini kami dapat beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna dengan
tubuh yang sehat, dengan sukacita yang besar. Sekalipun dalam suasana daring ini, Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Berbalasan kita masuk lain. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekalian yang Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan dari ikan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396 bait pertama, Yesus segala-galanya. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai renungan firman kita. Namun sebelumnya, kakak berikan kesempatan buat adik-adik terkasih semua yang di rumah untuk mendandai Alkitabnya masing-masing pada pembacaan Alkitab kita dari Kitab Amsal 23 ayat yang ke-12. Kalau ulangi, Kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Kita sudah ditandai, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Engkau sudah berikan kesempatan kami pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, bersama-sama kami bersekutu untuk merenungkan firman-Mu. Lipat dan sertai kami semua ya Bapa yang terlibat dalam pelayanan ini dan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Sertai kami ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan membaca Alkitab. Kakak undang adik-adik yang terkasih semua untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita dari Amsal pasal yang 23 ayat ke-12. Amsal pasal 23 ayat ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, sampai titulah firman Tuhan, dan bahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup beriman mereka masing-masing. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan semuanya. Haleluya. Baik, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih.
Kita berjumpa lagi di pertemuan kita IHMPT pada hari ini 27 September 2020. Nah, adik-adik, pelajaran kita pada hari ini adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ya, awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari Minggu ini adalah baik kelas EK maupun kelas BI, ya. Ini memahami bahwa Raja Salomo ini mendapatkan hikmat dengan cara bertekun melalui pengajaran akan firman Tuhan dan mencintai didikan. Kedua, adik-adik diharapkan melalui firman yang akan kita dengar nanti memahami bahwa pendidikan mendapatkan pengetahuan akan firman Tuhan itu sangat penting. Kemudian adik-adik juga nanti diharapkan mengerti fungsi Alkitab dalam hidup adik-adik terkasih di dalam kehidupan sehari-hari. Dan adik-adik berkomitmen untuk menjadi teruna yang selalu rajin belajar dan mendalami firman Tuhan dan menjadi adik-adik teruna yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, kitab Amsal yang kita sebagaimana tahu, kitab Amsal ini berisi tentang ucapan-ucapan yang mengandung hikmat, ungkapan orang-orang bijak, perumpamaan dan peribahasa yang berhikmat. Di dalam kitab Amsal ini terdiri beberapa penulis, ya. Ada diantaranya ada Agur, Raja Lemuel dan Raja Salomo. Namun di dalam kitab Amsal ini Raja Salomo memiliki kontribusi yang banyak dalam menghasilkan amsal-amsal, yaitu sekitar 3.000 amsal semasa hidupnya. Nah, tujuan kitab Amsal ini dibuat adalah memberikan hikmat dan pengertian, perilaku bijak, kebenaran, keadilan dan kejujuran bagi pembacanya. Dan kedua, tujuan Amsal ini adalah agar orang-orang yang tidak berpengalaman itu dapat menjadi bijaksana. Ini terutama buat anak-anak muda, kaum muda yang dianggap kurang berpengalaman, sehingga dengan membaca Amsal ini mereka memperoleh kebijaksanaan, mengetahui bahwa apa yang harus dilakukan, bagaimana kejujuran, berbuat baik dan berbuat adil. Nah, yang ketiga, bagi orang-orang yang sudah bijak, ini akan menjadi bijak, lebih bijak lagi dengan membaca Amsal-Amsal. Nah, adik-adik, hikmat, ya, Amsal ini hakikatnya merupakan buku pedoman untuk berbuat baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Namun landasan utama dari kitab Amsal ini adalah sikap takut akan Tuhan. Ini adalah landasan utamanya. Nah, kalau kita mau mencoba mengerti apa itu definisi hikmat, hikmat adalah mengenal Tuhan dan takut akan perintah-perintahnya. Nah, ini menyangkut tentang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik ada yang belum mengerti apa itu takut akan Tuhan. Seperti apa sih, Kak, takut akan Tuhan itu? Nah, adik-adik, takut akan Tuhan itu adalah suatu kondisi bagi kita, ya, perasaan ngeri atau gentar terhadap kemahakuasaan Allah, maha tinggi Allah, kemahakudusan Allah, dan maha mulia Allah. Itu adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini juga diciri-cirikan melalui, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan sadar bahwa Allah itu maha kudus dan kita maha berdosa. Kenapa kita takut akan Tuhan? Kita tahu bahwa Allah itu adalah maha mulia, maha berada. Dia dimanapun dia ada di setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita mau berbuat apapun, membuat keputusan apapun, kita tahu ada Tuhan di samping kita. Sehingga kalau kita takut akan Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu, berbuat segala sesuatu, apakah Tuhan setuju nggak kalau saya berbuat seperti ini? Itu adalah contoh takut akan Tuhan. Kemudian kalau contoh yang lain takut akan Tuhan adalah kita memandang kekaguman kita terhadap Allah, ya. Allah itu maha kudus, maha penyayang, juga maha kudus sekali, ya. Jadi maksudnya begini, Tuhan maha kudus, kita orang berdosa. Sehingga dengan kemahakudusan Allah, kita juga harus mengikuti Dia, karena ada tertulis, kudus kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mencoba sekuat tenaga dengan pertolongan Tuhan
selalu berusaha untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita. Nah, salah satu ciri lagi yang lain takut akan Tuhan adalah kita akhirnya memperoleh iman percaya. Ya. Dengan takut akan Tuhan, Tuhan memampukan kita menjadi takut akan Tuhan. Kita menjadi memperoleh iman dan percaya kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang terakhir adalah kesadaran kita bahwa kemahakudusan Allah ini adalah suatu keadaan di mana Allah itu membenci sikap dosa yang kita lakukan. Jadi kita sadar bahwa kalau kita melakukan dosa, Allah tidak suka. Jadi adik-adik, prinsip-prinsip takut akan Tuhan ini antara lain kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, melalui firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik, mungkin setiap minggu kita ingatkan bahwa sudah ada Sabda Bina Teruna Harian ya. Itu buku renungan yang tujuannya supaya adik-adik semua di rumah-rumah masing-masing membaca Alkitab setiap pagi, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu tujuannya apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan. Melalui perenungan firman juga kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Semakin dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, kita semakin berupaya bahwa apa sih ya Allah kehendaki dalam hidup kita. Dan kedua, kita jadikan Tuhan menjadi sandaran. Ini salah satu prinsip takut akan Tuhan ya. Kita membuat Tuhan sebagai sandaran kita. Setiap kita ada masalah kehidupan, pergumulan hidup, kita jadikan Tuhan satu-satunya andalan kita. Ketiga, berjalanlah dengan kejujuran. Nah adik-adik, berjalan dalam kejujuran ini penting adik-adik sebagai prinsip takut akan Tuhan. Kalau kita di sekolah maupun di rumah, yang namanya kepercayaan itu penting ya adik-adik. Ketika kita diberikan kepercayaan, sebaiknya kita gunakan, kita jaga kepercayaan itu dengan berbuat jujur. Kemudian menjauhi kejahatan dan memiliki sikap hati yang benar. Nah adik-adik, di era informasi yang canggih saat ini, mungkin adik-adik bisa mendapatkan segala macam pengetahuan, ilmu pengetahuan. Contohnya mulai dari Google. Adik-adik bisa mengetahui pelajaran apa aja, ilmu apa aja melalui Google. Nah, kemudian kita bisa cari pengetahuan itu dari mana lagi? Dari buku-buku. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah-sekolah, perguruan tinggi, maupun dari guru-guru kita. Tapi semua itu adik-adik, itu semua adalah pengetahuan secara umum dan membuat kita menjadi pandai. Namun adik-adik sayangnya banyak saat ini orang pandai itu sudah banyak, tetapi orang yang berkhidmat atau bijaksana itu sudah tidak ada lagi, kurang, sangat kurang. Jadi bisa adik-adik bayangkan bagaimana perbuatan atau tata perilaku, tata krama bagi seorang yang pintar tetapi tidak takut akan Tuhan. Mungkin adik-adik bisa melihat saat ini banyak orang-orang yang pintar tetapi terjerumus dalam dosa. Contohnya korupsi, mencuri, dan lain-lain. Mereka semua menggunakan keahliannya, kepintarannya untuk melakukan tujuan kepentingannya sendiri. Akibatnya merugikan orang lain. Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Ini dampaknya jika orang hanya mengetahui pengetahuan saja, hanya mengetahui ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, tetapi tidak berhikmat atau takut akan Tuhan. Nah adik-adik, orang berhikmat itu tidak sekedar memiliki pengetahuan, terlebih lagi dia memiliki pemahaman dalam mengatasi segala sesuatu. Jadi begini adik-adik ya, orang berhikmat itu tidak hanya sekedar mengetahui ilmu pengetahuan apapun, ilmu biologi, ekonomi, matematika dan segalanya. Tetapi orang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, dia bisa memutuskan segala sesuatu, menilai segala sesuatu atau pergumulan hidup atau tantangan yang ada di depannya. Apakah yang terjadi itu sesuai dengan firman Tuhan? Contoh,
banyak kasus-kasus seperti ini adik-adik ya. Adik-adik biasanya banyak berselancar di dalam internet. Nah, dengan kemampuan, kepintaran adik-adik dalam menguasai berselancar di internet, kalau tidak ditandai, tidak dilakukan dengan taat akan Tuhan, apa yang adik-adik lakukan? Jika adik-adik sendiri di kamar, sendiri di warung internet, apa yang adik-adik buka? Situs apa yang adik-adik buka? Apakah situs itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Atau mengarahkan adik-adik ke arah pornografi? Itu penting adik-adik tentang integritas. Nah adik-adik, intinya seluas dan sedalam apapun ilmu yang adik-adik miliki, ilmu pengetahuan yang adik-adik miliki, bidang komputer, bidang internet, apapun, tanpa didasari dengan hati yang takut akan Tuhan, itu semuanya sia-sia. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bertanya nih, Kak, sumber-sumber hikmah itu dari mana aja? Dari firman Tuhan, kakak ulangi lagi. Kemudian dari didikan orang tua kita di rumah. Begitu juga dari didikan guru-guru kita di setiap sekolah kalian masing-masing. Ini adalah orang-orang tua yang pengalamannya sudah lebih dulu daripada kita, sehingga dia bisa mengajarkan tentang kehidupan, pengalaman hidup kepada kita, apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, adik-adik itu semua penting. Jika kita hanya pintar saja, tetapi tidak takut akan Tuhan, itu semuanya sia-sia, tidak berguna, dan akibatnya bisa akan menyengsarakan kita atau memberikan kita hukuman. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, kakak harapkan adik-adik semua di rumah masing-masing berkomitmen, ya, berkomitmen untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak hanya takut akan Tuhan, tetapi juga berusaha untuk memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan dari manapun juga. Tetapi kembali lagi, semua itu harus didasari dari takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai respon firman Tuhan pada hari ini, kakak undang adik-adik kita menyanyikan atau memuji Tuhan dari Kitab Bakti 52, bait yang pertama maupun yang kedua. Baik adik-adik yang terkasih, kakak undang kembali, kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada hari Minggu yang kudus ini, kami semua yang hadir saat ini mengucap syukur ya Bapa atas semua kebaikan-Mu, atas semua rahmat-Mu, atas semua karuniamu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, dalam perbulan hidup kami. Dan Tuhan, pada persekutuan teruna pada hari Minggu ini, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya tahu Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak teruna yang takut akan Tuhan, yang mementingkan hikmat dan melaksanakannya dalam hidup kami masing-masing. Kami mengutamakan kekudusan kami mengutamakan kejujuran kami, perbuatan baik kami, dan sikap hormat kami kepada orang tua, sesama kami, dan saudara-saudara kami. Dan Tuhan, pada hari Minggu ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang dilanda COVID-19, di mana semakin hari semakin bertambah jumlah korban COVID-19. Ya Tuhan, pada hari ini kami kembali memohon pertolongan Engkau. Kiranya Tuhan dapat pulihkan bangsa kami, Engkau berkati pemerintah kami, satuan tugas COVID-19 yang tersebar di seluruh daerah. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mengatasi, menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini, mengurangi korban-korban jiwa dari COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat tenaga-tenaga medis yang menangani korban COVID-19, yang bagi yang sakit, kiranya Engkau berkati mereka, berikan kesabaran, berikan kesembuhan, Engkau berkati dokter, Engkau berkati para medis dan obat-obat yang mereka makan, obat-obat yang mereka makan, berkati juga dokter dan para medis, biarlah mereka senantiasa dengan setia, yang taat, takut akan Tuhan, dengan gigih dan jiwa yang besar dalam kesabaran dalam menangani dan merawat korban-korban COVID-19. Ya Tuhan, pada saat ini pula kami sudah mendengar bahwa Bupati kami, almarhum Pak Muharram, sudah Engkau panggil. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga yang tinggal, berikan mereka kesabaran dan ketabahan dan kekuatan dalam melanjutkan hidup mereka sehari-hari. Biar damai sejahtera Tuhan hadir di tengah mereka. Berkati juga Bapak Pemkab Berau dalam mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Kiranya Engkau berkati juga semuanya yang terlibat dalam Satgas penanganan pengurangan COVID-19 ini. Biarlah mereka semua dapat setia menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan, pada hari ini pula kami juga mau berdoa buat gereja kami di GBI Hosana Berau yang sudah menentukan dan menetapkan semua pelayan Pelkat untuk periode yang baru. Kiranya Tuhan berkati mereka, biarlah Tuhan mampukan mereka, berikan mereka hati yang setia dalam melaksanakan kehormatan yang Kau berikan melalui pelayanan yang Kau berikan kepada mereka, kepercayaan yang Kau berikan kepada mereka. Biarlah mereka semata-mata melaksanakannya sebagai takut akan Tuhan dan semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa buat pendidikan kami untuk anak-anak teruna. Kau berkati mereka walaupun dalam metode pembelajaran daring, biarlah mereka tidak berkurang dalam pemahaman mereka akan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru mereka masing-masing. Biarlah Tuhan berkati mereka, mereka dapat mengerti dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, setiap kami orang bersalah, dan janganlah kami terjebak, tapi sampai kerajaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
persembahan kita. Marilah kita mengucapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Sambil mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16b hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati pemberian adik-adik. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu. Karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Allah sumber anugerah, terimalah persembahan syukur kami ini yang dengan tulus kami berikan kepadamu. Berkati ya Tuhan agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam warta Pelkat PT. Yang pertama masih mengenai pandemi ini. Kita tetap mengingatkan akan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sesering mungkin, mengenakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain, terutama di tengah kerumunan. Yang kedua, tetap mengikuti ibadah IHMPT yang dilakukan secara daring setiap minggu, dapat diikuti atau dengan bantuan dari WhatsApp Kakak Layan bagi yang mengikuti secara offline. Dan yang ketiga, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada tanggal 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan secara langsung atau live. Demikian warta kita. Oke, kakak undang bangkit berdiri. Adik-adik yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan adik-adik sehari-hari, di dalam gereja, berbangsa, bermasyarakat. Sebagai amanat pengutusan, kakak undang kita semua memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan bait yang kedua.
Baik adik-adik, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Damai sejahtera menyertai kita semua.